Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Kang Usep dalam channel Kisah Bertutur Kang Usep. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kali ini Kang Usep akan berkisah tentang fenomena yang sekarang belum lama ini sempat viral. Sebuah pepohonan yang daunnya indah, namanya janda bolong. Jande, Bu, jande ya. Jande bolong. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan jande bolongnya ya. Kang Usep ingin mencoba melihat dari sudut pandang Islam tentang ternyata Islam memberikan kemuliaan tersendiri terhadap para janda. Buat para janda jangan khawatir ya. Dengan posisi janda jangan sampai menjadi apa? Menjadi penyebab merasa kok hidupnya sehina ini. Oh, jangan. Kenapa? Karena di dalam Islam seorang janda itu dimuliakan. Kenapa? Kita lihat ke dalam sejarah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ahli sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana beberapa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hampir semuanya itu statusnya sudah menjanda. Yang perawan cuma satu, yaitu Siti Aisyah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dari 9 istri Rasul, satu yang perawan, lainnya janda. Ini mengindikasikan apa? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus terhadap siapa? Terhadap para janda. Bahkan dalam pernikahan yang pertama, Rasulullah diberikan ilham oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah untuk apa? Untuk menikahi seorang janda, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Di usia yang sudah 45 tahun, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia baru 25 tahun. Tapi ternyata Masya Allah, seorang Siti Khadijah, beliau seorang janda menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Semua harta-harta yang dimiliki oleh siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu diberikan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk bekal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kurang lebih 27 atau 28 tahun usia pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah wafat. Rasulullah sempat menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Mengingat begitu hebat dan dahsyatnya perjuangan Siti Khadijah, salah satu istri tercinta beliau, sehingga semua hartanya diberikan untuk Rasulullah. Untuk apa? Untuk dakwah. Kemudian Rasulullah setelah itu menikahi wanita cantik, perawan, Siti Aisyah. Tapi ternyata dalam perjalanan berumah tangga dengan Siti Aisyah, Rasulullah
tidak sanggup untuk melupakan Siti Khadijah. Bahkan satu waktu pernah Siti Aisyah cemburu kepada Rasulullah yang masih sering menyebut-nyebut Siti Khadijah. Ini bukti bahwa ternyata seorang janda pun punya posisi tersendiri dalam agama Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Siti Aisyah, kemudian ada istri-istri yang lain Rasulullah yang semuanya adalah sudah berstatus janda. Tapi Kang Usep juga bukan berarti senyuruh nyari janda, enggak. Sekarang di Indonesia banyak janda, apalagi jamur. Janda di bawah umur. Ini akhirnya apa? Kang Usep menyampaikan, bagi yang menonton tayangan kisah bertutur Kang Usep yang merasa statusnya sudah janda, jangan berkecil hati. Allah memberikan posisi khusus kepada janda dengan syarat jaga kehormatan, jaga perilaku. Kenapa? Karena emang janda banyak fitnah. Iya, apalagi jandanya masih umur di bawah 25 tahun. Janda selalu terdepan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa? Bahwa tidak ada yang membedakan kemuliaan di hadapan Allah. Mau itu gadis, mau itu janda, mau itu perjaka, mau itu duda. Yang dinilai di hadapan Allah adalah apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kata Allah, yang paling mulia di antara kalian sesungguhnya adalah siapa? Yang lebih takwa kepada Allah, yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, bukan status, ya, bukan, tapi apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah khawatir. Seorang janda pun bisa menjadi manusia mulia. Seorang perempuan pun bahkan bisa menjadi salah satu kekasih Allah yang luar biasa. Ingat kan? Robiah Al-Adawiyah. Ini menjadi apa? Menjadi apa ya? Menjadi sosok wakil dari kaum wanita. Tetapi apa? Beliau disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu wanita termulia. Kenapa? Karena beliau sudah sanggup menaiki tingkatan apa? Ibadah hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi buat kaum perempuan, jangan khawatir. Tetap Allah akan menempatkan posisi mulia ketika di dalam perilaku kita muncul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, berkenan untuk men-share, like, subscribe lah gitu ya. Insya Allah bermanfaat, apalagi kemudian di-share, ikut berdakwah, menyemangati kepada saudara-saudara kita yang merasa maaf statusnya janda. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Di hadapan Allah cuma satu, ketakwaannya. Jangan lupa ya, tonton, like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.